Kadang ya, ada orang yang datang ke hidup kita tuh bukan buat jadi siapa-siapa, tapi tiba-tiba jadi segalanya. Gak pernah ada kata jadian, gak pernah ada status, tapi chat tiap hari, telepon tiap malam, dan ngabarin kalau kemana-mana. Aneh gak sih? Gak punya label, tapi vibes-nya kayak pasangan. Hubungan tanpa status itu sebenarnya lucu, tapi juga nyesek. Kita gak pernah resmi, tapi ngerasa punya. Gak pernah janjian tapi berharap. Gak pernah nanya, kita ini apa? Tapi takut banget kalau dia tiba-tiba deket sama orang lain. Katanya sih cuma temen. Katanya sih cuma nemenin. Tapi kok baper? Kok cemburu? Kok kalau dia slow respon mood kamu langsung hancur seharian? Ya lebih ngeselin lagi, kita tuh gak punya hak buat marah. Gak punya hak juga buat nuntut. Mau protes juga mikir, emang aku ini siapa dia? Tapi ya tetap aja, kita memilih untuk stay. Stay buat nunggu chat dia, stay buat denger cerita dia, stay buat jadi tempat pulang. Padahal kita sendiri aja gak pernah benar-benar dipilih. Kadang dia manis banget ya, kadang juga cuek banget. Hari ini bikin kita ngerasa spesial, besok bikin kita ngerasa kayak opsional. Dan kita tetap aja overthinking tiap malam. Kita bilang ke diri sendiri, santai aja gak usah dibawa serius. Tapi tiap dia ketawa sama orang lain, dada langsung sesak. Tiap dia berubah, pikiran langsung kemana-mana. Lucunya, kita sering ngebohongin diri sendiri dan bilang, gak apa-apa kok. Padahal sebenarnya capek. Capek nebak-nebak, capek nunggu. Capek jadi yang paling banyak berharap. Hubungan tanpa status itu bukan soal gak punya label. Tapi soal kita punya perasaan, tapi gak punya pegangan. Takut kehilangan, tapi gak bisa minta ditahan. Pengen diperjuangin, tapi gak pernah diperjuangin beneran. Dan yang paling nyakitin, kita sadar ini gak sehat, tapi tetap gak pergi. Katanya sih emang gak mau ribet, katanya sih gak mau terikat. Tapi realitanya, yang paling ribet itu justru hati kita sendiri. Yang paling capek itu justru yang nunggu tanpa kejelasan. Jadi, kalau sekarang lagi ada di hubungan tanpa status, coba tanya ke diri sendiri. Ini lagi nunggu diperjuangin, atau cuma lagi takut sendirian aja? Karena jujur aja, kamu pantas dicintai dengan jelas. Bukan cuma ditemani pas dia butuh, terus dilupain pas dia nemu yang baru. Seperti biasa, aku mau nanya dulu nih, gimana kabar kamu? Hai semuanya, sehat nggak hari ini? Moodnya bagus nggak? Atau aku bahas ini jadi moodnya jelek? Aku nggak maksud kok bikin mood kalian jelek, karena aku pengen ngebahas saya tentang hubungan tanpa status. Karena buat aku ini tuh banyak banget yang dirasakan oleh setiap orang. Aku nggak tahu kabar kamu yang pasti di sana bagaimana, beneran baik atau enggak? Ya, atau cuma bohongin diri sendiri terus. Stop ya, stop denial sama apa yang kamu rasakan. Gak apa-apa, kamu juga berhak untuk jujur kok. Semoga kamu lagi baik-baik aja ya, atau setidaknya masih bisa senyum walaupun isinya capek. By the way, kamu lagi denger ini sambil ngapain? Rebahan, di jalan, atau lagi bengong sambil mikirin seseorang yang yang apa ya? Yang nggak tahu status siapa sekarang. Kalau aku boleh tanya, pernah nggak sih ada di posisi dimana kamu tuh deket banget sama seseorang? Sering chat, sering cerita, sering ketemu. Tapi kalau ditanya, dia siapa? Kau malah bingung sendiri jawabnya. Bukan pasangan, bukan cuma teman juga. Tapi kalau dia tiba-tiba hilang, wah, kamu pasti ngerasa kehilangan banget. Aneh ya, hubungannya ada, rasanya ada, tapi namanya yang nggak ada. Dan yang paling capek dari hubungan kayak gini itu bukan nunggu chatnya, tapi nunggu kejelasannya. Makanya, hari ini tuh aku pengen ngajak kamu ngobrol santai soal itu. Soal hubungan yang katanya jalanin aja dulu, tapi ujung-ujungnya bikin kamu mikir sendirian. Hey, tenang ya, kita nggak nyalain siapa-siapa. Kita cuma mau jujur aja sama perasaan kita sendiri. Kalau kamu lagi ada di fase ini, kita ngobrol pelan-pelan. Oke?
Mungkin ini kelihatannya kayak sepele ya tentang yang aku obrolin saat ini, tapi seringnya bikin capek tentang hubungan tanpa status. Atau bahasa lainnya itu hubungan tapi nggak jelas. Kita dekat, kita sering ngobrol, cerita, tapi kalau ditanya kalian apa? Tapi ya jawabannya tetap sama. Sebenarnya kita ini apa? Apa kamu lagi ngerasain ini? Lagi ada di fase ini? Aku nggak tahu kamu lagi ngerasain atau enggak. Tapi buat kalian lagi ngerasain atau pernah, semoga ini relate ya. Awalnya emang biasa aja, cuma temenan, ngobrol, saling nyapa. Terus tiba-tiba jadi sering, tiba-tiba jadi nyaman, tiba-tiba jadi saling butuh. Kamu mulai nunggu chat dia, mulai senyum-senyum sendiri, mulai kepikiran sebelum tidur, dan tanpa sadar kamu mulai naruh hati. Padahal gak pernah ada janji, gak pernah ada status dan kejelasan. Tapi perasaan kamu keburu tumbuh. Lucunya, kamu tuh gak berani nuntut gitu. Karena kamu juga gak punya posisi. Kamu tuh bukan pasangannya, tapi kamu juga bukan sekedar temannya. Kamu di tengah-tengah dan posisi itu capek banget. Pengen cemburu tapi gak berhak, pengen marah tapi gak punya alasan. Kamu pengen pergi, tapi kamu keburu sayang. Aneh ya, hubungannya tuh gak ada namanya, tapi sakitnya tuh nyata. Kadang kamu mikir, ini kita sebenarnya ngapain sih? Jalan bareng, cerita tiap hari, bahkan ngobrol sampai ketiduran. Tapi tetap kamu sendirian secara status. Yang paling nyebelin dari hubungan kayak gini tuh, kamu gak pernah tahu kamu ini penting atau cuma pelengkap. Kalau dia hilang sebentar, kamu panik. Kalau dia dingin, kamu overthinking. Kalau dia ketawa sama orang lain, kamu sakit hati. Padahal, kamu tuh gak punya hak buat ngerasa kayak gitu. Dan itu yang bikin capek. Kamu sering bohong ke diri sendiri, bilang jalanin aja dulu, bilang nanti juga jelas, bilang santai aja. Pada setiap malam, kamu mikir kamu ini siapa di hidup dia, mikir kamu ini penting atau enggak, mikir kamu ini diperjuangkan atau cuma ditemenin. Hubungan tanpa status itu kayak duduk di kursi goyang, kelihatannya emang bergerak padahal nggak kemana-mana. Kamu nunggu dia santai, kamu berharap dia jalanin aja, dan kamu pelan-pelan capek sendiri. Tapi tetap bertahan, karena kamu udah keburu sayang. Kadang kamu mikir, kalau aku pergi dia nyariin gak ya? Tapi kamu gak pernah berani untuk ngetes, karena takut jawabannya ya nyakitin, dan gak sesuai harapan kamu. Jadi, kamu memilih untuk bertahan dengan hati setengah luka. Kamu mulai terbiasa diprioritaskan, tapi gak pernah dipilih. Mulai terbiasa ditemenin, tapi gak pernah diakui. Dan yang paling sedih, kamu mulai nurunin standar kamu sendiri. Asal dia tetap ada, dia gak pergi. Padahal kamu tahu, kamu pantas dapat yang lebih jelas. Kamu pantas diperjuangkan bukan cuma ditemani saat dia butuh. Kamu pantas dipilih bukan cuma dijadikan tempat singgah. Tapi ya gitu, perasaan sering lebih keras kepala daripada logika. Dan kamu tahu ini gak sehat, tapi kamu tetap di situ. Karena pergi juga sakit, bertahan juga sakit, dan kamu lagi bingung, sekarang harus ngapain. Kadang kamu berharap dia peka, berharap dia ngomong duluan, berharap dia bilang, kita ini apa? Tapi yang datang tuh cuma, ya obrolan biasa, perhatian seperlunya, dan hubungan yang gak maju-maju. Kamu capek, tapi kamu juga takut kehilangan. Dan di titik itu, kamu mulai kehilangan diri kamu sendiri. Pelan-pelan kamu makin kebiasa sama kehadiran dia. Bangun tidur yang kamu cari pertama kali itu HP. Sebelum tidur yang kamu tunggu terakhir juga chat dari dia. Hari kamu mulai diukur dari seberapa cepat dia balas. Mood kamu mulai ditentukan dari seberapa hangat dia di hari itu. Dan tanpa sadar, hidup kamu mulai mutar di sekitar dia. Kalau dia cerita, kamu dengerin. Kalau dia capek, kamu nemenin. Kalau dia butuh, kamu selalu ada. Kamu ngelakuin semua itu dengan tulus, tanpa sadar, dan tanpa syarat. Masalahnya, dia gak pernah janji apa-apa. Dia datang semaunya, pergi juga semaunya. Dan kamu selalu menunggu itu. Kadang dia perhatian banget, kadang dia dingin banget ya. Kadang kamu ngerasa spesial, kadang kamu ngerasa kayak orang asing. Ayo, bener gak? Hubungan ini tuh bikin kamu jago menebak-nebak.
Nebak mood dia, posisi kamu, dan nebak perasaan dia ke kamu. Itu tuh capek banget. Tapi anehnya tuh kamu tetap bertahan. Karena ada hari-hari dimana dia baik banget. Ada momen dimana kamu ngerasa, oh mungkin dia juga ngerasa. Dan kamu hidup dari potongan-potongan harapan-harapan kecil itu. Padahal di hari lain, kamu juga sering ngerasa sendirian. Kamu pengen cerita tapi takut ganggu. Kamu pengen marah tapi takut berlebihan. Dan kamu pengen nanya, kita ini apa? Tapi takut jawabannya bukan yang kamu mau. Jadi kamu simpan semuanya sendiri. Dan kamu mulai belajar berpura-pura santai. Mulai belajar pura-pura gak cemburu. Dan mulai belajar pura-pura gak peduli. Padahal di dalam hati kamu penuh tanda tanya. Lucunya, kamu tuh mulai nolak orang lain bukan karena kamu punya dia, tapi karena kamu berharap punya dia. Kamu setia ke hubungan yang gak pernah resmi, dan itu ironis banget sih. Kamu jaga perasaan dia, tapi perasaan kamu sendiri gak ada yang ngejagain. Setiap kali dia ngilang, kamu panik. Setiap kali dia balik, kamu seneng lagi. Kamu mulai mikir, kalau aku cukup sabar, dia bakal sadar gak ya? Kalau aku cukup baik, dia bakal milih aku gak ya? Kalau aku tetap di sini, dia bakal anggap aku penting gak ya? Dan tanpa sadar, kamu tuh lagi berusaha membuktikan nilai kamu ke orang yang gak pernah minta. Kamu lagi berjuang sendirian di hubungan berdua. Capek itu mulai numpuk, tapi kamu tutup-tutupin. Kamu bilang ke diri sendiri, gak apa-apa, nikmatin aja dulu. Padahal tiap malam kamu ngerasa kosong. Kamu mulai ngerasa cemburu sama orang-orang yang punya hubungan jelas. Mulai ngerasa iri sama yang diperjuangkan. Dan mulai ngerasa sedih karena kamu gak pernah jadi pilihan utama. Tapi ya kamu tetap di situ. Karena kamu udah terlanjur nyaman. Udah terlanjur sayang. Udah terlanjur berharap. Dan makin lama kamu di situ, malah makin susah kamu ngebayangin hidup tanpa dia. Padahal kamu juga tahu, dia gak pernah janji buat tetap tinggal. Kamu yang ngikat diri kamu sendiri. Dan itu yang bikin paling sakit. Di satu titik, kamu mulai lupa rasanya jadi diri sendiri. Kamu mulai mikirin dia lebih sering daripada mikirin kamu sendiri. Dan kamu mulai nanya ke diri kamu, kalau aku ngomong gini, dia marah gak ya? Kalau aku nuntut, dia pergi gak ya? Kalau aku terlalu jujur, dia masih mau tinggal gak ya? Dan tanpa sadar, kamu jadi versi yang lebih kecil dari diri kamu yang dulu. Kamu yang dulu cerewet, sekarang jadi lebih pendiam. Kamu yang dulu jujur, sekarang jadi lebih banyak nahan. Kamu yang dulu tegas, sekarang lebih sering ngalah. Bukan karena kamu berubah jadi lebih dewasa sebenarnya, tapi ya karena kamu takut kehilangan. Kamu mulai ngalah demi ngalah. Mulai nerima hal-hal yang sebenarnya bikin kamu sakit. Dibalas lama, ya gak apa-apa, mungkin dia sibuk. Dibatasi, ya gak apa-apa, aku jangan posesif. Dia cerita soal orang lain, ya gak apa-apa, aku bukan siapa-siapa juga. Dan kalimat gak apa-apa itu kamu ulang terus. Sampai kamu sendiri aja lupa rasanya diprioritaskan. Kamu jadi orang yang selalu tersedia, tapi jarang benar-benar diperjuangkan. Kamu ada di hidup dia, tapi gak pernah benar-benar punya tempat. Dan itu pelan-pelan ngerusak diri kamu. Kamu mulai sering overthinking, mulai sering ngerasa gak cukup, mulai sering ngerasa, aku tuh kurang apa sih? Padahal masalahnya itu bukan kamu. Masalahnya adalah, kamu lagi bertahan di hubungan yang gak pernah sepenuhnya milik kamu. Kamu ngasih versi terbaik kamu ke orang yang gak pernah janji apa-apa. Kamu berjuang di tempat yang gak pernah minta kamu berjuang. Dan yang paling capek, kamu marah ke diri kamu sendiri tapi gak bisa pergi. Karena setiap kali mau pergi, kamu ingat versi baiknya dia. Ingat ketawanya, ingat perhatiannya, ingat momen-momen kecil yang bikin kamu bertahan. Dan kamu bilang ke diri kamu sendiri, mungkin aku aja lebay. Mungkin ini memang belum waktunya aja. Atau mungkin nanti juga dia berubah. Dan kamu terus hidup di kata mungkin itu. Sementara waktu itu terus jalan. Sementara hati kamu makin lelah. Sementara kamu makin jauh dari diri kamu sendiri. Kamu mulai ngerasa kosong. Bukan karena gak ada dia, tapi karena kamu kehilangan kamu. Kamu masih ketawa, masih chat, masih cerita. Tapi di dalam, kamu capek banget kan rasanya? Capek nunggu, capek nebak, capek berharap. Capek jadi setengah-setengah. Dan di titik ini, biasanya orang tuh mulai sadar
bahwa bertahan tuh gak selalu berarti kuat. Kadang bertahan cuma berarti takut kehilangan. Dan kamu sebenarnya pantas dapat lebih dari sekedar hubungan yang menggantung. Antara pergi atau terus menyakiti diri sendiri. Dan di fase ini, kamu sebenarnya udah tahu jawabannya. Kamu cuma belum siap menerima kenyataannya. Kamu tahu hubungan ini gak sehat. Kamu tahu kamu lebih sering nangis daripada ketawa. Kamu tahu kamu lebih sering rasa sendiri daripada ditemani. Tapi kamu tetap tinggal. Bukan karena kamu gak sadar sebenarnya, tapi karena kamu takut. Takut sendirian, takut mulai dari nol, dan takut kehilangan orang yang udah jadi kebiasaan. Padahal yang kamu takuti itu bukan kehilangan dia. Yang kamu takuti adalah kehilangan rutinitas, kehilangan tempat cerita, kehilangan seseorang yang selama ini ngisi hari-hari kamu. Iya, walaupun dia gak pernah benar-benar jadi milik kamu. Dan kamu sering bilang ke diri sendiri, sedikit lagi aja, siapa tahu dia berubah. Tapi hari demi hari, dan gak ada yang benar-benar berubah. Yang berubah tuh cuma kamu. Iya, kenapa aku bilang kamu? Karena kamu jadi lebih sering diam, lebih sering mikir sendirian, lebih sering nyalahin diri sendiri. Kamu mulai ngerasa, kayaknya aku terlalu lebay, aku terlalu nuntut. Kayaknya aku yang bikin suasana ribet. Padahal tuh kamu cuma minta satu hal yang wajar kan? Yaitu kejelasan. Dan anehnya, minta kejelasan di hubungan tanpa status itu terasa seperti minta terlalu banyak. Kamu harus siap kehilangan kalau kamu nanya. Kamu harus siap ditinggal kalau kamu maksa. Dan disitulah kamu sadar, kamu lagi jalan di hubungan yang posisinya gak seimbang. Kamu yang paling takut kehilangan, kamu yang paling banyak ngalah, dan kamu yang paling sering sakit. Sementara dia tinggal tapi gak pernah benar-benar berjanji. Dia datang tapi gak pernah benar-benar menetap. Dan kamu mulai capek. Bukan capek karena berantem, tapi capek karena terus berharap. Capek karena terus nebak. Capek karena terus pura-pura kuat. Ada hari dimana kamu pengen banget pergi. Tapi setiap mau pergi, kamu ingat lagi semua kenangan baiknya. Dan kamu balik lagi. Seolah kayak hati kamu tuh terikat sesuatu yang sebenarnya tuh gak pernah ngikat kamu. Sampai suatu hari kamu mulai mikir, kalau aku terus di sini, aku akan jadi apa? Dan itu pertanyaan yang menakutkan. Karena jawabannya tuh seringkali kamu akan kehilangan diri kamu sendiri. Dan di titik ini kamu cuma punya dua pilihan. Pergi dan sakit sebentar, atau bertahan dan sakit lebih lama. Dan dua-duanya memang sakit. Tapi satu menyelamatkan kamu, satu lagi pelan-pelan menghancurkan kamu. Pada akhirnya, kamu akan sampai di titik itu. Di titik dimana saat kamu memilih diri kamu sendiri. Titik dimana kamu capek menjelaskan, capek berharap, dan capek nunggu sesuatu yang gak pernah benar-benar datang. Bukan karena kamu gak sayang, tapi karena kamu akhirnya lebih sayang sama diri sendiri. Dan kamu sadar, bertahan di tempat yang gak pasti itu bukan setia, itu menyiksa diri sendiri. Dan untuk pertama kalinya, kamu memilih berhenti. Bukan karena benci, tapi karena terlalu lelah. Pergi dari hubungan tanpa status itu emang rasanya aneh. Kamu gak bisa bilang putus, tapi kamu juga gak bisa bilang masih bersama. Kamu cuma berhenti. Berhenti ngechat duluan, berhenti nunggu balasan, dan berhenti berharap. Dan di awal-awal emang itu sakit banget. Karena biasanya kamu selalu punya dia kan buat cerita. Sekarang kamu harus belajar nahan semuanya sendiri. Ada malam-malam di mana kamu hampir nyerah. Hampir ngehubungin dia lagi. Dan hampir balik ke pola lama. Tapi kamu ingat, kamu balik, kamu cuma akan ngulang luka yang sama. Pelan-pelan kamu mulai belajar hidup tanpa dia. Awalnya emang kosong, sepi, dan aneh. Tapi lama-lama kamu mulai ngerasa ringan. Kamu mulai ketawa tanpa harus nunggu balasan chat. Kamu mulai tidur tanpa mikir, dia lagi apa ya? Dan kamu mulai punya ruang buat diri kamu sendiri. Dan disitulah kamu sadar. Ternyata selama ini, kalau ternyata selama ini, kamu terlalu sibuk ngejar orang sampai lupa ngerawat diri sendiri. Dan disitulah kamu sadar, ternyata selama ini kamu terlalu sibuk ngejar orang sampai lupa ngerawat diri sendiri. Kamu bukan kehilangan dia, kamu lagi nemuin diri kamu lagi. Yang sebelumnya hilang.
Dan itu jauh lebih baik dan jauh lebih penting. Aku gak tahu sih mau bilang apa setelah aku bawain podcast ini, karena aku yakin kalian yang merasakan, kalian yang lebih tahu perasaan kalian sendiri, diri kalian sendiri, dan bagaimananya kalian. Dan aku mau kalian juga lebih peka sama diri kalian sendiri, lebih sayang, lebih peduli, karena gimana pun orang lain gak akan tahu hancurnya kamu, patahnya kamu, sakitnya kamu. Yang tahu yaitu diri kamu sendiri. Hubungan tanpa status itu gak enak. Gak ada orang yang mau tanpa label. Tapi kita juga gak bisa memaksa. Ketika seseorang gak menjadikan kamu pilihan, kamu gak bisa memintanya untuk menjadikan kamu pilihannya. Karena bagaimanapun, kamu juga harus menyisakan ruang ikhlas itu. Oke? Aku seneng banget dan makasih ya. Udah support aku sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang. Dan aku juga mau bilang lagi, buat kamu yang lagi ada di hubungan tanpa status, yang lagi ngerasa punya, tapi nggak pernah benar-benar dimiliki, yang lagi ngerasa dekat, tapi nggak pernah benar-benar diperjuangkan, aku mau bilang satu hal, kamu pantas dapat cinta yang jelas, kamu pantas dipilih tanpa ragu, kamu pantas diperjuangkan tanpa harus minta. Hubungan yang bikin kamu terus nebak-nebak itu bukan cinta namanya, itu lelah. Dan kamu enggak diciptakan buat terus kuat di hubungan yang bikin kamu sakit. Kalau hari ini kamu masih bisa bertahan, gak apa-apa. Kalau hari ini kamu belum sanggup pergi, juga gak apa-apa. Tapi tolong inget ya, jangan tinggal terlalu lama di tempat yang bikin kamu lupa bahagia. Dan suatu hari nanti, kamu akan ketemu orang yang gak bikin kamu bingung, gak bikin kamu nebak, dan gak bikin kamu ngerasa sendirian di dalam hubungan. Kamu akan ketemu orang yang bilang, aku mau sama kamu, dengan jelas, berani, dan serius. Dan saat hari itu datang, kamu akan berterima kasih ke diri kamu sendiri. Karena dulu, kamu berani pergi dari yang setengah-setengah. Ingat ya, lebih baik sendiri daripada bersama tapi sendirian. Lebih baik kehilangan orang daripada kehilangan diri sendiri. Kamu berharga, kamu pantas bahagia, dan jangan mau jadi pilihan cadangan. Terima kasih udah denger episode hari ini. Jangan lupa bahagia ya, dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.